pengurus gereja GPS Asra Matai, ini Kecamatan Tunggu Tengah, Kabupaten Sintang. Saya kurang tahu ini daerah mana ya. Mungkin ada yang, kalau ada yang tahu bisa taruh di kolom komentar. Betul sekali, supaya sama-sama tahu juga. Sintang ini di Kalimantan Barat. Oh, dari baik, Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam untuk pengurus gereja GPS. Kita akan membacakan pertanyaannya yang sudah diberikan. 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dan 3. Kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, diawali dengan ayat. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ini pertanyaannya. Salomo raja yang diurapi Allah dengan penuh hikmat. Apakah dengan 700 istri dan 300 gundik Salomo masih diberkati Allah dengan hikmat? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sebelum cerita yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, maka kita sudah ada cerita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, dan di mana dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 itu di sana ada doa dari Salomo. Ya, ada doa dari Salomo. Lalu kemudian di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, di sana bahkan di pasal yang ketiga sudah ada juga doa Salomo, dan dalam doa Salomo ini ia memohon hikmat. Jadi cerita Salomo sudah mulai dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua, pada waktu Daud memberikan pesan yang terakhir kepada Salomo, lalu kemudian Salomo memperkuat kerajaannya, lalu ia berdoa memohon hikmat kepada Tuhan, lalu kemudian ada cerita bagaimana ia mengambil keputusan pada saat dalam keadaan yang sulit, dan dengan hikmat yang dari Tuhan itu ia bisa memberikan keputusan yang sangat bijaksana. Lalu pasal yang kelima, ia mulai membuat persiapan untuk mendirikan akan bait suci Tuhan. Ia mendirikan bait suci di pasal yang ke-6, lalu kemudian pasal yang ke-7 disebutkan semua ornamen-ornamen dan bahan-bahan perabot-perabot yang ada pada bait suci itu. Lalu kemudian pasal yang ke-8, bait suci itu ditahbiskan. Bahkan pada waktu pentahbisan bait suci itu yang begitu megah itu, maka Salomo berdoa mulai dari pasal 8 ayat 22 sampai di ayat yang ke-53, doa yang panjang memohon agar Tuhan betul-betul mendengarkan umatnya bila mana mereka berdoa di dalam bait suci itu, atau misalnya mereka berada di tanah rantau, atau mereka ditawan oleh karena dosa-dosa mereka. Ia berdoa, kalau mereka berdoa menghadap kepada bait suci yang dibangun itu, biarlah Tuhan mengingat mereka. Jadi semuanya berpusat kepada Tuhan. Lalu kemudian pasal yang ke-8, pasal yang ke-9 ada usaha-usaha Salomo untuk memperkuat akan kerajaannya. Lalu kemudian ada korban-korban yang dilakukan oleh Salomo, upacara-upacara untuk menyembah Tuhan. Pasal yang ke-10, waktu itu Ratu Negeri Sheba datang mengunjungi Salomo, dan dia terkagum-kagum melihat bagaimana hikmat yang ada pada Salomo itu. Dia katakan di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, saya akan baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Ini adalah apa yang dilihat dan dikatakan oleh Ratu Negeri Sheba.
kepada Salomo. Ayat yang keempat, ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo, rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah, katanya, tercenganlah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Sampai pada cerita ini, hidup Salomo betul-betul hidup yang dekat dengan Tuhan, yang takut akan Allah, memuliakan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Di penghujung dari pasal yang ke-10, mulai di sana ada tanda-tanda bahwa Salomo akan beranjak atau berbalik meninggalkan Tuhan. Ya, coba kita baca dulu. Pasal yang ke-10 ini masih digambarkan tentang hikmatnya. Ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 di sana dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat dan telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Lalu kemudian digambarkan tentang kekayaannya, ya. Lalu di dalam pasal yang ke-11, disitulah mulai disampaikan tentang transisi kehidupan Salomo dari seorang raja yang mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan kepada seorang raja yang meninggalkan Tuhan dan mengikuti berhala-berhala. Pasal 11 ayat 1 mengatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Lalu disebutkanlah berapa jumlah istrinya, lalu gundiknya, lalu kemudian hatinya, kemudian condong untuk menyembah berhala-berhala, allah-allah, ilah-ilah lain, gantinya ia menyembah Tuhan. Bagaimana dengan hikmatnya? Apakah hikmatnya masih ada padanya pada saat itu? Perhatikan, ini cukup unik, oleh karena di dalam kitab 1 Raja-Raja, gambaran tentang Salomo yang mempunyai hikmat terakhir kali disebutkan sebelum pasal 11. Terakhir kali kata hikmat ditujukan untuk Salomo muncul terakhir di pasal 10 ayat yang ke-24 yang mengatakan seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Pada waktu ia jatuh dalam penyembahan berhala dan hidup yang jauh dari Tuhan, tidak ada disebutkan di sana hikmat. Ini menunjukkan bahwa hikmat itu bukan hanya kepintaran, tapi hikmat itu adalah kebijaksanaan dan sikap seseorang yang menyembah Allah, di mana di dalam kehidupannya ada tabiat-tabiat yang diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Tabiat-tabiat yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak dimiliki oleh mereka yang menyembah berhala. Makanya kata hikmat itu berhenti di pasal yang ke-10. Pasal yang ke-11 tidak menggambarkan sedikit pun pada waktu Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, mengikuti ratusan istrinya itu, tidak disebutkan sedikit pun tentang hikmatnya. Namun ada petunjuk dalam buku Pengkhotbah.
dalam buku Pengkhotbah, di mana Salomo pada waktu menulis kitab Pengkhotbah, ia sudah tua. Dan pada waktu ia sudah tua, ia kemudian mengambil suatu kesimpulan. Hidupnya cukup panjang, jatuh bangun, ya, ada terang dan gelap, dia berada di atas gunung dan di lembah, ya. Maka pada waktu ia sudah tua, apa yang ia katakan? Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, saya mau baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 kemudian menggambarkan tentang kematian Salomo. Ya. Mempunyai perjalanan yang cukup panjang. Ini adalah Salomo. Tapi ada satu prinsip yang berlaku bukan hanya untuk Salomo, tapi untuk siapa saja. Dan saya mau baca ini dari dalam Yehezkiel pasal yang ke-18. Pada saat seseorang mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan bertobat, apa yang terjadi? Atau pada saat seorang benar, sebaliknya ya, pada saat seorang yang benar, yang takut akan Tuhan, meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18. Yehezkiel pasal yang ke-18, saya mau baca mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kita baca ya. Tetapi jikalau seorang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Artinya ia diperkenankan Tuhan, dia akan selamat dan tidak binasa. Ayat 22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi inilah luar biasa kuasa pengampunan yang datang dari Tuhan. Dia mau hidup durhaka dan jahat seperti apapun, pada waktu ia datang dan bertobat kepada Tuhan, ayat 22 mengatakan segala durhaka yang dibuatnya itu tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Kita baca ayat yang ke-24, ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Tanda tanya. Lalu kemudian ada pernyataan dalam ayat 24 ini. Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi ada dua hal di sini. Orang yang fasik bertobat, semua masa lalu kefasikan dan kedurhakaannya tidak diingat-ingat lagi. Tapi kalau ada seorang yang benar, sebaliknya, ia meninggalkan Allah, meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tuhan, maka semua kebenaran yang ia lakukan dalam hidupnya juga tidak diingat-ingat lagi. Ini sungguh luar biasa. Dan dengan demikian, jangan kita protes kalau Salomo yang hidup dalam penyembahan berhala, lalu kemudian mengikuti allah-allah dari istri-istrinya dan gundik-gundiknya yang ratusan itu, kemudian di akhir hidupnya ia bertobat dan Allah mengampuni dia. Tidak ada yang bisa protes karena Allah begitu sungguh luar biasa. Atau sebaliknya, kalau ada seorang yang hidup benar, katakanlah ia mengikuti Tuhan Yesus, ada 12 murid Yesus, 3,5 tahun Yudas mengikuti Yesus, dan orang melihat dia adalah seorang yang baik, orang yang benar, tapi di akhir hidupnya ia kemudian mengkhianati Yesus dan tidak bertobat.
maka apalah gunanya ia mengikuti Yesus kalau akhirnya ia mengkhianati Yesus di akhir hidupnya. Petrus beda lagi. Hidup bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, lalu ia menyangkal Yesus. Pada waktu ia menyangkal Yesus, ia menyadari akan kesalahannya itu. Maka Alkitab mengatakan ia keluar, ia menangis terseduh-seduh di tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dalam Yohanes pasal yang ke-21, di sana diterangkan bagaimana ia memperbaharui komitmennya pada waktu Tuhan Yesus bertanya, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali ia katakan, "Aku mengasihi engkau," sampai hatinya sangat terenyuh karena Tuhan Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Maka sekalipun ia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali di hadapan banyak orang, ia diampuni, bahkan ia menjadi seorang rasul yang sungguh luar biasa. Itu yang terjadi dengan kasih karunia Allah. Terima kasih.